Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara pencinta program Makin Dekat Tuhan GSRI Taman Sari. Kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita sebelumnya berdoa. Bapa, tolonglah kami sehingga apa yang kami percakapkan membuat hidup kami semakin dekat kepadamu dan kami boleh mewujud nyatakan rencana kekal sebagai saluran berkat Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan menolong kami, menyertai kami. Di dalam putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya berjanji waktu itu untuk membahas tentang Abraham Bapa Orang Percaya. Ini menjadi bagian yang kedua. Saya akan membacakan dari Kejadian 17. Ayat yang saya bacakan lebih dahulu adalah ayat yang ketiga. Ayat kedua saya baca lebih dahulu. Lalu aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa serta dari mula raja-raja berasal. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh tanah Kanaan, negeri yang kau diami ini sebagai pendatang, menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat yang ke-10, inilah perjanjianku yang harus kau pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Sampai semikian jauh bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca bagian pertama tentang Abraham, Bapa Orang Percaya, saya mengambil bacaan Kejadian 12 dan Kejadian 15. Nama Abram itu punya arti Bapa yang ditinggikan. Artinya Bapa yang memang mempunyai martabat tinggi. Entah itu dihitung karena kekayaannya, karena profesi dan lain sebagainya. Tapi ternyata Tuhan tidak membiarkan dengan nama Abram itu. Dia justru menawarkan, kalau boleh dikatakan dalam kacamata kita, satu ruang anugerah yang kita boleh masuk di dalamnya, yaitu sebuah perjanjian supaya kita terikat. Lalu Tuhan berkata, engkau pasti akan mengalami apa yang dijanjikan ya oleh Tuhan Allahmu kepadamu, bahwa engkau akan menjadi bapa banyak bangsa, yaitu orang-orang yang percaya karena iman. Lalu kasusnya adalah yang pernah saya jelaskan, bahwa dia tidak punya anak. Sampai akhirnya ada upaya manusia untuk dia punya anak dan mempunyai anak Ismail, yang akhirnya justru menyusahkan dia sebagai pewaris. Dan Tuhan mengatakan bukan dia pewarisnya, tetapi yang dari keturunanmu. Nah, disitulah Tuhan mengikat perjanjian yang disebut dengan sunat, dan pada gilirannya, sesudah itu, nama Abram diubah menjadi Abraham, yang artinya Bapa banyak bangsa, atau Bapa orang percaya dari segala bangsa pada gilirannya. Karena lewat dia akan muncul raja-raja dan keturunan-keturunan sebagai umat pilihan Allah. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa harus ada penekanan seperti itu? Karena memang Tuhan mau mengatakan, lalu kenapa juga bahwa perjanjian itu harus sunat? Barangkali disinilah yang menjadi simbol bahwa keturunan mereka dimulai dari pertemuan antara benih lelaki dan perempuan. Dan ketika kulit katan itu dianggap sebagai sesuatu
yang menutup dan mungkin akan mengotori benih, disitulah bagian itu harus dikerat supaya benih yang nanti keluar itu yang akan kelak membuahi telur dari rahim Sarah bukan lagi menjadi bagian yang cemar. Sebenarnya ini juga menjadi satu hal yang bersifat simbol bahwa Allah yang kudus itu merindukan bahwa umat pilihannya juga adalah umat yang kudus. Menjadi simbol bahwa nanti generasi yang bertambah-tambah itu adalah generasi yang kudus, bukan yang cemar. Ini menjadi bagian yang kita memahami. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bahwa sunat itu terjadi ibu bapak justru bukan ketika Abraham baru menikah di usia 75, sementara Sarah umur 65. Tapi sekarang dia sudah berumur 99 dan Sarah berumur 89. Bahkan dibunyikan Sarah itu sudah mati haid. Sementara Abraham merasa dia menjadi pria yang tidak lagi perkasa. Bagaimana mungkin? Justru disitulah Tuhan membuka ruang supaya orang belajar mempercayainya dan mengalaminya, sehingga pada gilirannya orang yang mempercayai dan mengalaminya disebut Bapa orang percaya. Muncullah ide tentang kasih karunia yang dipercayai oleh Abraham melalui putranya kelak bersama istrinya Sarah, bukan selirnya Hagar yang menghasilkan keturunan bernama Ismail, tetapi Sarah. Maka nama Sarah pun diubah menjadi Sarah. Di beberapa komentator berarti nama Abram ada menjadi Abraham, ada huruf H di situ, lalu Sarai menjadi Sarah, ada H di situ. Katanya ini menjadi tetragram YHWH ya, yang mau menyebutkan nama Tuhan. Jadi dua H itu ada di dalam pasangan Abraham dan Sarah ya, sehingga singkatnya ini menjadi simbol bahwa Abraham dan Sarah itu dikenan Tuhan karena Tuhan bersedia hadir di dalam ikatan pernikahan mereka, dan ikatannya itu sunat. Artinya sebenarnya juga punya makna yang cukup dalam supaya orang hidup percaya dan taat dan hidup di dalam kekudusan Allah. Nah, mulailah program Allah untuk menjadikan sosok Abraham dan Sarah percaya. Ketika dikatakan di dalam pasal yang berikutnya, yaitu 18, ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan, pada waktu itu Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah mendengarkan dari balik pintu kemah yang ada di belakangnya. Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah tidak lagi mendapat haid yang tadi saya katakan. Tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, aku sudah renta, akan birahikah aku? Tuanku juga sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali menemui engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saya melanjutkan ke pasal 21. Ya. Lalu saya membacakan ayat yang ke-3 lebih dahulu. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, anak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyuruh Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ia berkata pula, siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya di masa tuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada gilirannya proses bagaimana akhirnya Abraham menjadi bapa orang percaya adalah ketika dia memasuki
ruang anugerah Allah dengan penuh kepercayaan dan ketaatan. Apakah mereka ragu? Mestinya ada. Dan wujudnya adalah menertawakan perjanjian Tuhan, bahwa Allah yang setia mengikat perjanjian dari pihak Abraham dan Sarah, yaitu engkau akan menyunat setiap anak laki-laki berusia 8 hari. Harus. Kalau tidak, mati. Itu sebab di dalam pasal 21 ketika Ishak dilahirkan Sarah di usia hari yang ke-8 disunat. Supaya apa? Supaya pada gilirannya beranak pinaklah melalui anak beranak ini dengan janji Tuhan. Mereka akan menjadi keturunan Allah yang tidak lagi cemar, tapi yang kudus. Dimulai dari orang tua yang penuh percaya dan taat, dan memasuki kehidupan dengan identitas baru. Bukan lagi identitas lama yang merasa lemah, yang merasa tua, tetapi dengan identitas baru yang perkasa dan selalu muda seperti Raja Wali. Yang naik terbang katanya, yang tidak menjadi lelah dan menjadi letih. Kenapa? Karena Tuhan ada menyertai. Dan catatan itu jelas. Pada waktunya, ketika Sarah di dalam pasal 18 tertawa mendengar cerita itu, malaikat itu mengatakan, mengapa engkau tertawa? Mereka menyangkal. Padahal malaikat itu mengatakannya, tahun depan Sarah akan melahirkan. Di pasal 21 dibuktikan sesudah 9 bulan kandungan lahirlah anak itu. Dan arti nama anak itu tertawa karena diberi nama Ishak. Kenapa juga Ishak? Barangkali ini menjadi sebuah trigger. Dulu aku pernah meremehkan Tuhan, mengabaikan dia, bahwa dia bukan siapa-siapa. Tapi sekarang dia membuktikan kesetiaannya kepadaku. Maka aku pun akan melakukan kesetiaan seumur hidupku. Dan pada gilirannya, mereka menyunatkan Ishak yang berusia 8 tahun untuk dikerat kulit katanya, dan nanti melalui Ishak akan turun anaknya yang menjadi cucu Abraham, yang justru bukan satu, tapi ganda, Esau dan Yakub. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah satu bagian yang kita bisa belajar ketika engkau menjadi bapa orang percaya dari pihak Tuhan. Dia mau bahwa ikatan perjanjian, sunat itu adalah tanda engkau umat pilihan, sekaligus meterai yang kukatakan itu ya dan amin. Kalau begitu engkau dan saya juga harus menjadi pribadi yang tidak berbeda seperti Abraham, menjalankan panggilan tugas dengan penuh percaya dan taat, dan pada gilirannya kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu menopang janin yang dikandung Sarah. Sehingga pada gilirannya seperti di pasal 21 dikatakan, siapa dia katakan, ya, yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak. Ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya di masa tuanya. Dan hari itu orang tua Ishak yang bernama Abraham berusia 1 abad dan ibunya yang bernama Sarah 90 tahun. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang tidak pasti. Ruang anugerah yang Tuhan singkap kepada kita adalah sebuah realita pasti. Kenapa bisa ragu di awal? Karena kita sekedar menggunakan logika yang didasari pengalaman. Hari ini kita diajak masuk untuk memasuki ruang anugerah dengan iman yang mengakar kepada kepekaan. Sedangkan kau mendengar suara Tuhan, bahwa namamu dipanggil bukan lagi seperti yang lalu, tapi ada nama baru yang harus engkau terus ikut sertakan dengan tabiat yang baru, yaitu pola pikir yang baru, tutur kata yang baru, sikap dan perilaku yang baru.
lalu mereka menunjukkan kesetiaan sampai pada akhirnya. Kita akan memasuki bagian ketiga dari Abraham Bapa Orang Percaya di episode berikutnya. Saya berharap di dalam episode kedua dari Abraham Bapa Orang Percaya ini kita boleh mendapatkan kecerahan bahwa dia selalu memberi solusi ketika kita mendapatkan satu masalah. Dia tidak membiarkan kita ada di pojok kebingungan. Dia selalu memang mengizinkan kita ada di persimpangan supaya kita fokus kepada pimpinannya, kepekaannya, dengan anugerah yang besar bahwa Allah yang memanggil kita setia, maka kita perlu peka mendengar suara itu, mengikutinya dengan wujud ketaatan. Pada waktunya dia memberikan realita kebenaran yang akan menjadi bagian hidup kita, bahwa dia yang mengadakan sebagai sumber dan dia sekaligus pemelihara hidup kita. Kiranya engkau dan saya boleh terus diberkati Tuhan dan mengikuti renungan-renungan makin dekat Tuhan, oleh karena dia bersuara untuk kita sebagai umat pilihannya dengan sebuah tanda sekaligus meterai bahwa engkau adalah orang yang dicintai. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan membimbing kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu. Biarlah Engkau membimbing kami semua. Kami bersyukur bahwa Engkau terus melengkapi kami, memberikan ciri sebagai tanda umat pilihan, sekaligus kami dimeteraikan bahwa apa yang ditandai dan kami menjawab, mewujud nyatakan amanat dengan ketaatan penuh melalui tindakan sunat, maka kami akan mengalami apa yang disebut dengan perwujudan perwarisan, karena kami sudah dimeteraikan Tuhan sebagai pewaris-pewaris janji Allah. Berkati setiap anak-anak-Mu di Gereja Santapan Rohani Indonesia, baik di Taman Sari maupun Duta Bandara, supaya mereka juga diberkati. Khususnya rekan-rekan di Duta Bandara boleh menjadi pos yang terus bertumbuh dan meningkatkan diri, menjadi jemaat yang dewasa, bertumbuh semakin kuat dan erat di dalam persekutuan, karena Tuhan sudah memeteraikan dan menandai bahwa setiap kami adalah umat yang percaya dengan ketaatan penuh melalui ikatan janji yang tidak pernah kami batalkan. Karena justru Tuhan meneladankan lebih dahulu bahwa dia tidak mengingkari, bahkan menopang pasangan yang sudah lanjut usia, yang tidak memungkinkan menghasilkan keturunan. Tuhan mewujudkannya. Sehingga janji Tuhan yang sering meragukan, mengkhawatirkan, maka setiap orang yang pernah mengalami boleh menertawakan dirinya, karena Ishak yang artinya tertawa adalah wujud kasih karunia Tuhan kepada orang yang masih ragu, padahal dia sudah ditandai Tuhan dan dimeteraikan Tuhan sebagai umat pilihan yang dijanjikan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Berkatilah seluruh anggota jemaat, baik mereka itu yang muda, yang tua, yang anak-anak, Tuhan pakai sehingga setiap kami bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Hadir, bahkan Maha Tahu akan segala kebutuhan kami. Kiranya Allah Tritunggal saja yang dipermuliakan dan kami boleh mengalami pembaruan di dalam ikatan janji-Mu. Terpujilah Allah Tritunggal yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Ibu Bapak di program MDT berikutnya.